Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, terserah kalian bukanya ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, langsung ke materi ya. Tema kita kali ini yaitu indahnya saling menghormati. Di sini ada beberapa kompetensi yang harus kalian pahami. Yang pertama, mengamati beberapa gambar. Yang kedua, sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Yang ketiga, membaca surat Al-Kafirun. Yang keempat, menulis surat Al-Kafirun. Dan yang kelima, memahami makna surat Al-Kafirun. Yang terakhir yaitu tugas. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, dalam mengamati gambar, kalian lihat ya, itu ada yang pertama itu ada gambar masjid, gambar gereja, gambar pura, ada gambar ibadahnya, tempat ibadahnya orang Konghucu, dan ada ibadahnya orang Katolik. Ini yang dimaksud di sini adalah kita itu di Indonesia hidupnya bersuku-suku, beragama, banyak sekali agama. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita toleransi ya? Jadi di sini di Indonesia ini kita harus toleransi. Apa itu toleransi ya? Kita menghormati agama satu sama lain. Jadi intinya dalam gambar itu kita sebagai umat Islam kita harus toleransi kepada agama lain, yaitu agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Katolik, atau Konghucu. Di Indonesia ini ada 6 barang ini yang resmi, yaitu Islam, Kristen, Buddha, terus Hindu, apalagi ada Katolik, dan yang terakhir itu Konghucu atau ya Konghucu itu agamanya orang Cina. Jadi kita biarpun kita itu punya teman selain agama, selain Islam, kita harus saling menghormati, gitu ya. Selanjutnya yaitu sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Ini termasuk surat Al-Quran. Surat Al-Quran itu jumlahnya ada 114 anak-anak. Nah, terus surat Al-Kafirun itu surat yang ke-109, yaitu surat yang nomor 109. Jumlah surat Al-Kafirun itu jumlahnya ada 6 ayat anak-anak. Nah, terus surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang kafir pada zaman dahulu yang ada di Mekah terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadahnya orang kafir. Nah, mereka dipersilakan beribadah menurut agamanya sendiri-sendiri. Karena apa? Dulu orang kafir itu pernah mengajak umat Islam untuk beribadah sesuai agamanya. Jadi tapi Nabi Muhammad tidak mau. Nah, akhirnya turun surat Al-Kafirun ini. Kemudian surat Al-Kafirun itu tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu maksudnya apa? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat apa tadi? Surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Quran itu ada 2. Yang pertama diturunkan di kota Madinah, namanya Madaniyah. Yang kedua ya di Makkah, yaitu Makkiyah. Gitu. Jadi tapi kalau surat Al-Kafirun ini jatuhnya atau diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan dengan Makkiyah. Nah, dinamai Al-Kafirun itu diambil dari surat Al-Kafirun. Ini surat Al-Kafirun dinamakan Al-Kafirun diambil ayat yang pertama Al-Kafirun tadi. Al-Kafirun artinya orang-orang yang kafir.
Yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Kafirun ya tadi. Nah, dalam membaca surat Al-Kafirun atau membaca Al-Quran, yang pertama kamu harus ingat yaitu yang pertama kita harus selalu membaca isti'azah ya, atau ta'awud, yaitu bacanya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bacaannya. Dan selanjutnya harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi sebelum membaca bismillah, sebelum membaca Al-Qur'an, kita harus membaca apa tadi? Isti'azah dan bismillah. Dalam membaca Al-Quran, kita harus tahu tanda-tanda baca. Yaitu fathah, bunyinya A, kasroh, bunyinya I, dhammah, bunyinya U. Tanwin, tanwin fathah, bunyinya An, tanwin kasroh, bunyinya In, tanwin dhammah, bunyinya Un. Atau fathatain, kasrotain, dhammah-ain. Ada yang menyebut begitu. Kemudian tanda baca berikutnya adalah sukun. Ini adalah huruf-huruf yang mati. Terus tasdid ini hurufnya double. Tuh. Jadi kalian harus membaca dari arah sebelah kanan ke kiri, jangan kebalik. Menulis juga begitu. Dari kiri sebelah kanan ke kiri. Dan begitu. Jadi terus kemudian tugas kalian yaitu nanti kalian membaca surat Al-Kafirun dan dikirim lewat WA. Nah, itu tugasnya kalian kerjakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu, terserah kalian milihnya hari apa. Boleh malam, boleh siang, boleh pagi, pokoknya saya kasih waktu 1 minggu. Nah, gitu ada ya. Nah, ini bacanya didengar ya. Saya bacakan. Kamu tirukan nanti dan dikirim lewat WA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Nanti kalian baca dan berlatih sendiri. Dan selanjutnya ada adik yang tugas berikutnya. Nah, ini tugas kalian adalah menulis surat Al-Kafirun, ditulis di buku tulis yang kemarin sudah saya mempersiapkan buku tulisnya. Tidak usah tebal-tebal, yang penting dapat untuk mengerjakan tugas dan tidak boleh dicampur dengan buku yang lain. Nah, dalam menulis yang Al-Quran itu harus bagus, harus pokoknya sebagus mungkin, jangan asal-asalan, yang teliti harokat-harokatnya ya. Nanti ditulis di buku. Nah, ini tugas yang kedua. Selain membaca, kemudian menulis. Tugasnya juga begitu. Saya beri batas 1 minggu. Terserah kalian mau ngambil hari apa. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi, malam boleh, siang boleh, pagi boleh. Terserah ya. Jadi tugas kedua yaitu menulis surat Al-Kafirun. Nah, cara menulisnya sudah biasa ya, adik-adik sudah kelas 6 ini sudah pintar-pintar. Yaitu dari kanan ke kiri. Sudah kelas 6 nanti nulisnya kebalik. Terus harokat, tanda baca, hurufnya yang jelas. Nah, yang jelas itu yang penting, sebaik mungkin. Boleh ditulis dengan pensil boleh, pulpen boleh. Nah, itu boleh. Nah, itu ya. Itu caranya seperti itu. Ya, yang berikutnya yaitu memahami arti surat Al-Kafirun.
memahami arti ya adik-adik. Ya, ayat pertama ini kul ya ayyuhal kafirun. Ini artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? Kita sebagai umat Islam juga tidak akan menyembah Tuhannya orang kafir, dan sebaliknya terserah orang kafir juga tidak mau menyembah dengan Tuhannya kita. Jadi punya ibadah sendiri-sendiri gitu. Wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, seperti yang saya terangkan tadi. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Maksudnya apa? Nah, sama, tidak boleh saling dalam ibadah, kita tidak boleh saling mengikuti. Kita punya cara sendiri, mereka juga punya cara sendiri. Nah, ini yang sudah saya terangkan tadi. Kalian juga harus punya tugas. Tugasnya apa? Yang pertama tadi menulis surat Al-Kafirun di buku tulis ya, yang kemarin sudah saya suruh untuk menyiapkan. Terus yang kedua, merekam suara kalian di WA. Yang kedua tadi sudah saya terangkan. Yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan ini. Yang ini yang ada di sini, yang ada di kolom ini. Ini bisa dilihat di buku paket. Jadi yang saya terangkan tadi sudah ada di buku paket semua. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pesan apa yang terkandung dalam Al-Kafirun? Pesan apa tadi? Yaitu bahwa orang kafir itu sudah putus asa dengan kita umat Islam tadi yang saya terangkan di sini. Isi kandungan surat Al-Kafirun yaitu bahwa putus asanya orang kafir terhadap kita kaum muslimin, karena kita tidak mau mengikutinya, tidak mau mengikuti orang kafir. Yang kedua, apa arti Al-Kafirun? Al-Kafirun tadi apa artinya? Yaitu orang-orang kafir. Nomor 3, di kota apa surat Al-Kafirun diwahyukan? Tadi saya terangkan ada 2, ada di Madinah, ada di Makkah. Kalau Al-Kafirun berarti di mana? Di Mekah. Jadi dinamakan apa tadi? Madinah. Mengapa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir? Quraisy. Nah, kenapa tadi? Nah, tidak mau karena pada dalam ibadah kita itu punya sendiri-sendiri. Kita punya ibadah sendiri, orang kafir juga ibadah sendiri. Jadi kita tidak boleh mengikuti cara ibadahnya agama lain, termasuk agama orang kafir Quraisy. Nah, yang kelima ini tadi sudah tadi ya. Yang kelima ini menuliskan surah Al-Kafirun. Jadi tugas kalian yang pertama menuliskan surat Al-Kafirun, yang kedua merekam suara surat Al-Kafirun dikirim lewat WA, yang ketiga menjawab pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan ini, jawablah pertanyaan ini. Tuh, tugas kalian. Dikerjakan 1 minggu, boleh siang, boleh malam, boleh hari Senin sampai Sabtu. Nanti tugasnya bisa dikirim lewat WA. Terus yang selanjutnya ini nanti kan saya kirim di YouTube nih. Jadi absen kalian yaitu nanti di kolom komentar itu tulis nama saja. Namamu siapa? Nanti kamu sudah melihat video ini. Jadi nanti di kolom komentar kalian nanti nulis nama sendiri-sendiri. Ya, itulah adik-adik pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.